Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Apa hukumnya ngikuti manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, perhatikan. Dan mengikuti jalan selain selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat ini apa? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka Jahannam. Wasa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Dalil yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia, generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Berarti persaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Iya. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang sebutkan, hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di neraka? Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas, jelas. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, tapi saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. Wa in rafadhakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini Pak seorang tabi'in, namanya ya Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'in, dan keilmuannya luar biasa, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Ya, kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, ya, beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak, seluruh ilmu beliau kuasai, seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, Pak, ya, ketika terjadi perang tanding dulu sebelum perang besar-besaran, ya, ada seorang
pasukan Romawi berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Kemudian pasukan itu menantang dengan sombongnya, siapa yang berani melawan aku? Nggak ada yang berani, diem. Abdullah bin Mubarak langsung tutup wajahnya, langsung dia lari, maju ke depan, dia diperanginya, dibunuh 10 orang Romawi lagi. Kemudian pergi entah kemana, kemudian sampai di pasukannya lagi, sambil berkata kepada temannya, awas kamu kalau beritahu ke orang-orang kalau itu aku. Beliau nggak mau diketahui siapa dia. Keikhlasannya luar biasa. Abdullah bin Mubarak berkata, ya, kata beliau, ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah athar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar. Ya, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, seorang tabi'un tabi'in. Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak, kata para ulama, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan imam yang 4. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sudah saya juga sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Itu semua menunjukkan, Pak, dengan jelas dan tegas bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini bahas nama lain salaf. Apa nama lain mereka? Nama lain mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain mereka apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang masyhur. Kapan munculnya penamaan Ahlus Sunnah, Pak? Penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul di zaman tabi'in. Zaman apa? Tabi'in. Iya. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin, di mana Muhammad bin Sirin berkata begini, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, ya, qulna, maka kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebut nama-nama perawi kamu, siapa? Fayunzar, lalu diperiksa, fa in kana min ahli sunnah, jika ia termasuk ahlus sunnah, fayuqbal hadithuhu, maka diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, tapi kalau dia termasuk ahli bid'ah, fala yuqbal hadithuhu, maka tidak diterima hadisnya. Penamaan ahlus sunnah berarti sudah muncul di zaman tabi'in. Muhammad bin Sirin ini bertemu dengan 30 sahabat lebih, Pak. Ya. Dan Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Karena para ulama membagi tabi'in menjadi 3 bagian. Tabi'in besar, tabi'in pertengahan, dan tabi'in apa? Kecil. Siapa tabi'in besar? Yaitu tabi'in yang bertemu dengan para sahabat besar, bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang pertengahan? Yaitu tabi'in yang tidak bertemu dengan khulafaul arba'ah tadi, tapi mereka bertemu dengan banyak sahabat. Siapa yang sebut dengan tabi'in kecil? Yaitu tabi'in yang bertemu dengan sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, yang mereka itu hidupnya belakangan. Nah, ini disebut dengan tabi'in apa? Kecil. Nah, Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Iya. Nah, Muhammad bin Sirin menyebutkan di situ, kalau ternyata dari Ahlus Sunnah diterima hadisnya, kalau tidak maka ditolak. Berarti penamaan Ahlus Sunnah sudah ada di waktu itu, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Penamaan selanjutnya apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Dan ini masyhur di zaman Imam Ahmad penamaan itu. Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada suatu kelompok dari umatku yang akan terus tampak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau bukan maksudnya ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Iya. Mereka disebut ahlu hadis, Pak, karena mereka sangat kuat berpegang kepada apa? Hadis dan athar.
Dan mereka sangat perhatian dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis. Ya. Di antaranya juga disebut dengan as-sawadul a'zam. Disebut dengan apa? As-sawadul a'zam, walaupun hadis tentang as-sawadul a'zam itu dhaif, tidak sahih. Ya. Di antara nama mereka juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang apa? Selamat. Diambil dari hadis bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 73 di neraka. Berarti yang selamat hanya 1. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Penamaan selanjutnya disebut dengan at-taifatul mansurah. At-taifatul mansurah. Apa itu? Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah. Maka disebut kemudian dengan istilah at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Iya, dengan hujjah dan keterangan. Nama selanjutnya ya akhul Islam yaitu al-ghuraba. Apa itu? Al-ghuraba. Jamak daripada gharib. Siapa al-ghuraba, Pak? Al-ghuraba itu artinya orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena mereka terasing di kalangan kaum muslimin sendiri. Terasing dalam penampilannya, karena mereka menghidupkan sunnah Rasul. Terlihat terasing dengan jenggotnya di atas mata kakinya, Pak. Terasing nggak? Ya. Bahkan di zaman sekarang kerasa banget lah terasingnya. Kalau antum pergi ke Bali di sana, jenggot di atas mata kaki, semua orang melototin. Awas jangan-jangan teroris ini ya. Ya. Allah musta'an. Terasing dalam cara sholatnya karena ngikutin sunnah Rasul, menjauhi bid'ah. Terasing dalam akidahnya karena mengikuti para sahabat. Terasing, ya diasingkan.